Ya, lagi rekam. Mencari artinya selidiki. Mencari artinya kita harus temukan something behind that. Sesuatu di dalamnya, sesuatu di belakang itu, Bapak Ibu. Ya. Tapi saya mau mengawal dengan satu pernyataan atau pertanyaan ataupun pernyataan. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu malam hari ini dalam waktu yang kurang lebih waktu yang singkat ini, kita memahami Alkitab di dalam perspektif Allah atau perspektif Alkitab itu sendiri. Ya, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari dan perhatikan baik, Alkitab itu pesan utamanya itu ada 3 hal. Ada 3 pesan utama Alkitab. Yang pertama, Alkitab itu berbicara tentang seorang raja, a king atau the king lebih tepatnya, the king, seorang raja yang kita panggil tadi dalam doa Bapa kami itu Abba atau Bapa. Ya, kata Bapa itu dari bahasa Ibrani itu Abba. Abba artinya sumber. Haleluya. Coba katakan sumber, Bapak Ibu Saudara. Sumber. Abba artinya sumber. Dikatakan Bapa kami yang di surga. Jadi Bapa itu ada di surga. Bapa itu yang dikenal dalam bangsa Israel dan Perjanjian Lama, dalam Alkitab kita ditulis Tuhan dalam huruf besar. Itu Yahweh. Waktu Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah namamu? Namaku adalah Yahweh, aku adalah aku, Yahweh. Atau di dalam bahasa ini disebut Adonai. Ya, kata Adonai itu artinya Tuhan, dari bahasa aslinya Adon. A-D-O-N, Adon. Adonai itu Tuhan. Kata Tuhan Adonai itu kata lain daripada king atau raja. Kata Adonai artinya owner, pemilik. Hanya rajalah yang memiliki semua yang ada di dalam kerajaannya. Jadi Alkitab itu isi pesannya sebenarnya yang pertama bicara tentang sang raja. Raja di mana? Di surga. Ya, Bapa kami yang di surga. Ya. Surga itu apa sebenarnya Bapak Ibu? Surga itu sebenarnya adalah sebuah negara. Makanya disebut kerajaan surga. Ya. Selama ini kita dalam pemikiran kita, dalam konsep yang kita selama terima, surga adalah tempat yang indah. Betul. Surga sesuatu yang mewah, sesuatu yang tidak ada bandingnya. Ya, kita punya apa namanya? Imajinasinya seperti itu, pemahaman kita seperti itu. Tetapi saya mau nyatakan kepada Bapak Ibu Saudara, surga itu adalah sebuah negara. Karena dia memiliki raja. Ya, makanya disebut kerajaan surga, ya, Bapak Ibu. Yang kedua, Alkitab sebenarnya berbicara tentang kerajaannya. Jadi yang pertama kita bicara tentang raja. Yang kedua kita berbicara tentang kerajaannya. Yang akan disebut kerajaan surga atau kerajaan Allah. Haleluya. Dan yang ketiga Alkitab berbicara tentang anak-anak kerajaan atau keluarga kerajaan. Royal family. His royal family. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, topik kita malam hari ini adalah datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Yesus mengingatkan kembali ya kepada umatnya supaya yang menjadi perhatian kita, yang menjadi keinginan kita, yang menjadi kerinduan kita. Karena itu keinginannya, kerinduan. Yaitu supaya kerajaannya yang di surga itu datang ke bumi. Makanya di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Ya, Matius pasal 4 17. Kita lihat ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan banyak buka Alkitab. Ayat-ayat kita perlu catat karena itu menjadi pelengkap referensi buat kita. Matius pasal 4 ayat 17. Mungkin Ibu Berta bisa bantu untuk membaca. Ya, Matius 4 ayat 17.
Itu adalah khotbah Yesus yang pertama. Ya. Sejak dia tampil untuk melayani. Sudah siap, Bu Berta? Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Sejak waktu itu. Sejak kapan? Sejak waktu Yesus tampil pertama kali untuk berkhotbah, untuk mengajar. Perhatikan baik. Kalau seseorang atau sebuah organisasi atau sebuah negara datang mengunjungi satu daerah yang lain, biasanya apa yang dia sampaikan itu adalah topik utamanya yang menjadi visi dan misi daripada orang itu atau sesuatu yang dia wakili. Karena itu saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa sebenarnya apa yang Yesus sampaikan ini adalah pernyataan visi dan misi Yesus mengapa dia datang ke bumi. Dikatakan bertobatlah. Kenapa harus bertobat? Bertobat adalah berubah cara pikir kita. Mama lagi ikut Zoom, Udah ribut dulu ya. Mama lagi ikut Zoom. Tolong Bu Ibu Berta yang Sudah. supaya semuanya dalam keadaan mute, kecuali lagi buka Alkitab. Bapak Ibu Saudara, ya pastikan semua dalam keadaan mute. Ya, bertobat artinya berubah cara pikir kita, metanoia. Selama ini di Israel mereka dengar berita dari ahli Taurat, orang Farisi tentang agama mereka. Tetapi Yesus datang, Bapak Ibu perhatikan, Yesus datang ke bumi bukan untuk mengajarkan atau mendirikan sebuah agama. Bukan agama Yahudi, bukan juga agama Kristen. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak pernah memberitakan agama Kristen, agama Yahudi sekalipun. Yesus datang memberitakan berita yang berbeda yang didengar oleh orang Israel selama itu. Yesus datang memberitakan bertobatlah, berubahlah mentalmu, berubahlah cara pandangmu, berubahlah paradigmamu. Selama ini pemahamanmu keliru. Aku datang memberitakan kedatangan kerajaan Allah. Sebenarnya lebih tepat itu returning of his kingdom. Aku datang memberitakan kembalinya kerajaan Allah ke bumi. Kenapa Yesus sampaikan itu Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, bahwa tadi saya sudah bilang, surga adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Kerajaan dipimpin oleh seorang raja. Bapak Ibu Saudara setuju bahwa Allah itu adalah raja di atas segala raja? Yang setuju kasih jempol. Yang setuju bahwa Allah adalah raja dan dia memiliki kerajaan. Kerajaannya namanya kerajaan surga. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dan sadari ya, kerajaan itu visinya biasanya ada dua, visi utama dari sebuah kerajaan atau visi dari seorang raja atas kerajaannya, yaitu yang pertama, dia harus usahakan dan pastikan semua warga negara dalam kerajaannya itu makmur atau sejahtera. Ya, pastikan itu terjadi dalam kerajaan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, visi dari kerajaan atau seorang raja, yang kedua, ada banyak visi, tapi yang utama dua tadi. Yang kedua, yaitu bagaimana supaya dia ingin memperluas kerajaannya. Memperluas kerajaan itu adalah DNA atau naluri utama dari sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan yang sudah berdiri dan sudah makmur. Tujuan yang kedua yaitu supaya bagaimana dia memperluas kerajaannya. Kalau Bapak Ibu lihat perhatikan, kerajaan-kerajaan zaman dulu yang terkenal, ya zaman modern lah, tapi sudah dulu. Kerajaan Inggris contohnya. Kerajaan Inggris adalah kerajaan yang paling banyak koloninya di seluruh bumi atau di seluruh dunia. Seratusan daerah koloninya kerajaan Inggris itu. Ya, kenapa? Tidak kenapa Ratu Elizabeth atau Raja James pada zaman dahulu tidak puas dengan pulau-pulau Britania Raya. Ada pulau-pulau di sana, tidak cukup sampai di situ.
Tapi dia selalu memperluas kerajaannya. Kenapa? Karena itu naluri dari sebuah kerajaan, visi dari sebuah kerajaan. Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah katakan tadi bahwa surga adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Makanya disebut kerajaan surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, surga adalah sebuah negara berbentuk kerajaan. Juga nalurinya adalah memperluas kerajaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tujuan Allah memperluas atau menciptakan bumi. Allah punya tujuan, God ultimate goal, menciptakan bumi supaya kerajaannya diperluas di bumi. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Kejadian pasal 1 ayat 26. Haleluya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Mohon maaf Ibu Berta bisa bantu saya. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baik, puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya kalau kita lihat ayat ini adalah ultimate goal mengapa Allah menciptakan bumi dan manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Baiklah kita di sini Elohim, yang tadi kita bilang Adonai atau Tuhan Yahweh. Ya, baiklah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka apa? Itu pertanyaannya. Kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa. Garis bawahi kata berkuasa. Bapak Ibu boleh catat. Berkuasa ini dari bahasa aslinya itu radah. R-A-D-A-H, radah. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu Basilea. Ya, Basilea. Nah, kalau Basilea lebih umum, tapi radah itu kurang umum, itu bahasa Ibrani. Jadi Tuhan menciptakan manusia pertama di bumi, tujuannya supaya kerajaannya diperluas. Makanya waktu Dia menciptakan manusia, Dia berkata, baiklah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita, supaya itu berbicara tentang tujuan, maksud, supaya mereka berkuasa, supaya mereka radah, supaya mereka basilea, supaya mereka memerintah, supaya mereka memimpin, supaya mereka mengelola bumi. Haleluya, haleluya. Tujuan Allah menciptakan manusia supaya mereka memiliki kerajaan. Basilea atau radah tadi dalam bahasa Inggris disebut kingdom. Coba Bapak Ibu katakan kingdom. Kingdom. Kingdom itu dari dua kata, king dan domain. King itu raja, dom itu domain, area kekuasaan, area pemerintahan. Dan dom yang kedua artinya dominion, kuasa, otoritas. Jadi Allah menciptakan manusia yang pertama Adam dan Hawa supaya mereka berkuasa, supaya mereka memerintah di bumi, menjadi raja di bumi. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam Adam itu ada saudara dan saya? Halo Bapak Ibu Saudara. Ya, amin. Di dalam satu Adam itu ada 7, sekian manusia yang ada di bumi pada hari ini. Saudara dan saya. Berarti kita punya DNA itu sama dengan Adam. Jawabnya. Kita punya gen, kita punya DNA itu sama dengan Adam. Manusia yang pertama Bapak Ibu Saudara. Allah menciptakan manusia supaya mereka berkuasa. Supaya mereka memiliki kerajaan. Having a kingdom.
dan mengelola, memimpin, memanage bumi sesuai dengan rancangan Allah. Dengan kata lain, mereka menjadi raja di bumi, berkuasa di bumi. Itu rancangan Allah sejak semula, waktu Allah menciptakan bumi. Tadi saya sudah katakan bahwa sebuah kerajaan selalu rindu memperluas kerajaannya, memperluas kerajaan sorga, memperluas kerajaannya, yaitu bumi. Ciptakan bumi, alam ciptakan bumi, supaya kerajaannya diperluas sampai ke bumi. Makanya diciptakan manusia supaya menjadi raja. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam prinsip sebuah kerajaan, negara yang berbentuk kerajaan, tidak boleh ada dua orang raja. Amin atau amin, Bapak Ibu Saudara? Amin. Tidak boleh ada dua orang raja dalam sebuah kerajaan. Contoh, Ratu Elizabeth, Ratu Inggris. Kerajaan Inggris, ratunya, pemimpinnya adalah seorang ratu. Hari ini berusia hampir 100 tahun. Ya. Anaknya Charles mungkin sekitar, yang pertama namanya Pangeran Charles, usianya sekitar 60-an tahun. Tetapi kenapa Ratu Elizabeth tidak mendelegasikan kepada anaknya supaya jadi raja? Ya. Jadi dalam prinsip kerajaan, selama seorang raja masih tahta, selama dia masih hidup, tidak boleh ada dua raja dalam sebuah kerajaan. Karena itu waktu Allah menciptakan manusia, manusia adalah anak-anak raja. Tetapi tidak boleh ada dua orang raja dalam satu kerajaan, kerajaan surga. Makanya Allah menciptakan manusia di bumi supaya mereka memerintah di bumi. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, supaya mereka berkuasa, supaya mereka menjadi raja dan memerintah atas bumi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kabar buruknya, ada seorang raja yang lain yang tidak senang, ada raja yang baru yang Tuhan tempatkan di bumi, yaitu raja dari kerajaan kegelapan yang diusir dari surga. Ya, Bapak Ibu Saudara, tahu namanya siapa? Lucifer. Iblis atau Satan, yang dikenal dengan Lucifer. Satan. Tadinya dia di surga, pemimpin dari semua malaikat, orang kepercayaannya pribadi, kepercayaannya Tuhan. Tetapi dia diusir karena dia mau sama seperti raja. Dia mau jadi raja. Tidak boleh ada dua raja dalam kerajaan, sebuah kerajaan. Maka dia dilemparkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, waktu iblis tahu bahwa Allah sedang memperluas kerajaannya di bumi, iblis datang dengan senjata utamanya. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Dia menipu dengan tipu muslihat. Dia menipu manusia yang pertama. Bersekongkol. Sehingga manusia yang pertama memberontak terhadap apa yang Tuhan sudah titahkan. Apa yang Raja Sorga sudah titahkan kepada manusia yang pertama. Supaya mereka ikuti, mereka taati. Mereka tidak taat. Mereka mendengar bujukan, tipuan, rayuan maut dari raja yang lain. Raja yang lain sebenarnya mengajak Raja Adam dan Hawa supaya mengkudeta mereka. Supaya mereka tidak boleh jadi raja di bumi. Maka mereka memberontak, Bapak Ibu Saudara. Inilah disebut, ini yang maksud dengan dosa. Dosa artinya pemberontakan terhadap perintah Allah. Dosa artinya pemberontakan terhadap hukum Allah. Dosa artinya pemberontakan terhadap maksud Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya akan menganalogikan pengertian kerajaan supaya kita memahami mengapa Yesus berkata, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadi sejak semula alam ciptakan manusia supaya mereka menjadi raja. Tapi raja yang lain tipu mereka dan mereka memberontak. Saat mereka memberontak itu, manusia menjadi telanjang. Coba katakan telanjang, Bapak Ibu. Telanjang. Telanjang. Telanjang artinya dilucuti, ditanggalkan. Bapak Ibu Saudara, kalau iblis itu jatuhnya memang dari surga. Dia dilemparkan dari surga. Ya. Tapi kira-kira Adam ini jatuhnya dari apa? Adam itu jatuh dari mana? Adam itu sebenarnya jatuh dari tahtanya. Adam itu jatuh dari posisinya.
sebagai seorang raja. Dia dilucuti dari tahtanya di bumi sebagai penguasa bumi. Dia berikan secara otomatis terjadi, diberikan pada raja yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan perumpamaan dari kerajaan. Misalnya, dulu yang menjajah Indonesia 350 tahun itu siapa Bapak Ibu Saudara? Itu Belanda, kerajaan Belanda. Ya, kerajaan Belanda dengan ratunya, kalau tidak salah Ratu Juliana, pemimpin kerajaan Belanda. Bapak Ibu lihat, setiap kerajaan selalu mau mengekspansi, memperluas. Indonesia masuk di dalam jajahan Belanda cukup lama, 350 tahun. Dan Bapak Ibu Saudara, kerajaan yang menaklukkan sebuah teritori disebut koloni. Coba katakan koloni, Bapak Ibu Saudara. Koloni adalah area kekuasaan yang baru yang dimenangkan oleh kerajaan induk. Setelah dia taklukkan sebuah koloni, pasti kerajaan induk akan mengutus perwakilan yang disebut dengan gubernur jenderal. Kita tahu bahwa gubernur jenderal Belanda yang terkenal, salah satu bernama Jan Pieter Sonkun. Ya. Lalu datanglah kerajaan yang lain yang menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun. Kalau Belanda menjajah 350 tahun. Ya, Jepang datang dengan Tipu Muslihat sebagai saudara tua. Ya, betul ya. Jepang itu disebut saudara tua. Jadi Indonesia tadi pikir bahwa Jepang ini akan membantu Indonesia supaya Indonesia merdeka. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Jepang menipu Indonesia. Sehingga waktu Jepang datang, kerajaannya datang, pemimpinnya datang, Ratu Belanda punya gubernur jenderal harus kembali ke kerajaan Belanda. Tidak boleh ada di Indonesia. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh kerajaan, perwakilan kerajaan Jepang. Indonesia tertipu, Bapak Ibu Saudara. Indonesia tertipu. Sehingga Kaisar Jepang mengutus dia punya gubernur jenderal Indonesia untuk menguasai Indonesia. Bapak Ibu perhatikan di sini. Kalau sebuah negara menyatakan untuk tidak mau lagi dipimpin oleh kerajaan induk, itu disebut dengan pemberontakan. Artinya mereka mau supaya mereka merdeka. Mereka tidak mau terhubung dengan kerajaan induk. Mereka merdeka. Nah, ini Adam, Bapak Ibu Saudara. Adam dan Hawa sebenarnya mereka ditipu oleh kerajaan yang lain, yaitu iblis. Supaya mereka tidak boleh terhubung lagi dengan kerajaan induk di surga. Ya, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kejadian yang kedua, ayat yang ke-7. Silakan dibaca, Bu Berta. Kejadian 2 ayat 7 bunyinya sebentar. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Haleluya. Makasih Bu Berta. Ya, jadi Allah menghembuskan nafas hidup. Coba Bapak Ibu katakan nafas hidup. Nafas hidup. Nafas hidup. Nafas hidup itu bahasa aslinya ruah. Ruah. Itu sebenarnya ruah itu adalah rohnya sendiri. Roh Kudus Allah berikan kepada Adam supaya memerintah bumi. Roh Kudus ini sebenarnya adalah perwakilan dari kerajaan induk sorga yang membantu Adam memerintah di bumi. Tetapi karena Adam dan kerajaan yang lain, si Lucifer bersekongkol, maka manusia memberontak. Ya, memberontak tadi disebut dosa. Bapak Ibu Saudara, dosa itu apa sebenarnya? Upah dosa ialah apa Bapak Ibu Saudara? Roma 6:23. Upah dosa adalah maut. Ya. Upah dosa adalah maut. Nah, sekarang apa arti maut? Maut itu artinya
terputus hubungan dengan Allah. Maut artinya terpisah dari Allah. Maut artinya mati rohaninya. Jadi waktu manusia memberontak berdosa, upahnya adalah maut. Manusia terputus dari Allah, manusia terpisah dari Allah, manusia mati rohaninya. Haleluya. Itu yang terjadi kepada Adam. Kenapa mati rohaninya? Karena Roh Kudus, sang gubernur jenderal yang tadi Tuhan berikan kepada dia, kembali ke kerajaan induknya, yaitu surga. Makanya mereka telanjang. Kenapa dia telanjang? Karena raja yang membantu dia memerintah tinggal di dalam dia waktu alam menghembuskan nafas itu kembali. Dialah raja itu, dia kembali ke kerajaan induknya. Sehingga Adam tanpa kuasa, Adam tanpa otoritas, Adam tanpa kingdom. Karena Roh Kudus kembali ke kerajaan induknya. Manusia memang hidup, tetapi hidup sebagai bios. Jadi Bapak Ibu katakan bios. Bios. Bios itu hidup tanpa Allah. Hidup bukan kehidupan Allah. Yang tadi Allah berikan ruah ke dalam Adam tadi, Bapak Ibu. Jadi Adam dengan sendirinya kehilangan posisinya sebagai raja, artinya kehilangan kerajaannya. Dia memberikan kerajaannya kepada raja yang lain. Kepada raja yang lain. Siapa itu dia? Mari kita baca Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Pertama Yohanes 5 ayat 19. Pertama Yohanes 5. Ayat-ayat Bapak Ibu boleh catat, saling menghubung. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 19. Bunyinya adalah, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Iya, Bapak Ibu perhatikan ayat itu. Ya, bagian B-nya, bagian A dikatakan kita tahu bahwa kita ini berasal dari Allah. Ini Yohanes menulis kepada orang Kristen, orang percaya, ya murid-muridnya. Tetapi bagian B-nya dari ayat itu dikatakan, tetapi seluruh dunia berada di bawah kuasa siapa? Jahat. Si jahat. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kapan terjadi peristiwa itu? Kapan dunia atau bumi ini dikuasai oleh si jahat? Pada waktu Adam bersekongkol dengan dia. Pada waktu itulah dunia bumi ini ada di bawah kuasa si jahat. Makanya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan heran kalau dunia itu jahat. Iya. Saudara Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kata dunia itu dari bahasa aslinya itu kosmos. Coba katakan kosmos. Kosmos. Ya, dunia berbeda dengan bumi. Ya, dunia itu kosmos. Ya. Kosmos itu suatu sistem pengaruh. Ya, satu sistem pengaruh, governing influence. Sedangkan bumi itu Kiera. Coba bilang Kiera. Kiera itu planet. Bumi planet. Tanah yang kita pijak. Tetapi dunia itu berbeda. Dunia itu sistem pengaruh. Ya. Ada dunia apa? Ada dunia entertain, ada dunia bisnis, ada dunia politik, ada dunia agama, ada dunia keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Seluruh dunia berada di bawah kuasa siapa Bapak Ibu Saudara? Si jahat. Si jahat. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara kalau di sekeliling kita, dunia di sekeliling kita itu jahat. Tidak usah heran. Jangan kau heran. Karena mereka berada di bawah kuasa si jahat. Kita heran kalau anak-anak Tuhan berbuat jahat. Itu baru heran. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dunia ada di bawah kuasa si jahat. Sejak siapa? Sejak Adam bersekongkol dengan raja jahat. Makanya Bapak Ibu Saudara,
waktu Yesus dalam pencobaan di padang gurun, iblis membawa dia ke gunung yang tinggi dan memperlihatkan apa, Bapak Ibu Saudara? Coba katakan, memperlihatkan apa? Kota. Memperlihatkan apa? Seluruh kerajaan dunia. Kerajaan dunia. Ya. Waktu Yesus di atas dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi, iblis memperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia. Semua dunia, kerajaan dunia yang dikuasai oleh si jahat. Iblis bilang, kalau engkau sembah aku, apa yang terjadi? Kuberikan semuanya kepadamu. Tetapi jawab Yesus kepada iblis, "Inilah kau iblis, hanya kepada Allah sajalah harusnya engkau berbakti." Artinya hanya ada satu Allah yang esa yang harus disembah. Tidak ada Allah raja yang lain. Engkau adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Hanya raja di sorga yang patut disembah. Iblis katakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak menyangkal itu. Yesus tahu bahwa seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Akibat dari manusia yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Nah ini dia. Jadi Bapak Ibu perhatikan. Sejak Adam dan Hawa jatuh, memberontak, jatuh dalam dosa. Akibatnya adalah maut. Maut artinya terpisah dari Allah. Kenapa terpisah dari Allah? Karena roh Allah kembali ke surga. Sehingga bumi tanpa pemerintahan Allah. Selama berapa tahun? Sampai Yesus datang. Makanya waktu Yesus tampil pertama kali berkhotbah, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah datang, sudah dekat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kabar buruknya, selama 4.000 tahun sebelum Yesus datang, dunia ada di bawah kontrol dari raja yang lain, raja yang jahat itu. Makanya perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesus berkhotbah, katakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu mereka bertanya, "Guru, bagaimana cara berdoa yang benar?" Cara berdoa yang benar, engkau harus jadi anak. Yang kedua, engkau harus permuliakan dia. Dengan cara apa? Mendoakan supaya kerajaannya yang di sorga itu turun, datang, jadi di bumi seperti di sorga. Haleluya. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi saya kasih pengertian dulu tentang kerajaan. Ya, kata kerajaan ya. Coba Bapak Ibu katakan kingdom atau kerajaan, katakan kingdom atau kerajaan. Jadi kerajaan itu sebenarnya adalah, kata lainnya adalah sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja di mana warganya ya mencerminkan budaya dan gaya hidup dari sang raja. Kira-kira begitu. Apa itu sebuah kerajaan? Sebuah kerajaan adalah sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja, di mana dia rakyatnya atau warganya mencerminkan gaya hidup dan budaya dari sang raja. Ya, itu pengertian kerajaan. Kalau kerajaan sorga mau memperluas kerajaannya di bumi, berarti Allah mau supaya budaya dan gaya hidup sorga diimplementasikan oleh kerajaannya yang ada di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita perhatikan, selidiki dengan baik, makanya Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi yang kita harus selidiki, kita harus cari tahu, kita harus temukan itu apa? Kerajaan Allah dan kebenaran tentang kerajaan itu. Kebenarannya, amin. Kalau Bapak Ibu pelajari semua kitab Injil yang mencatat pelayanan Yesus, satu-satunya topik yang Yesus khotbahkan dan ajarkan cuma satu.
yaitu tentang kerajaan Kerajaan. Allah. Haleluya. Kalau Bapak Ibu ingat, Yesus berkata bahwa kerajaan Allah seperti benih yang baik. Kerajaan Allah seperti biji sawi. Kerajaan Allah seperti ragi. Kerajaan Allah seperti harta terpendam. Kerajaan Allah seperti pedagang yang mencari mutiara yang indah. Kerajaan Allah seperti pukat. Bapak Ibu perhatikan. Semua ajaran-ajarannya tentang kerajaan Allah. Satu-satunya berita yang Yesus khotbahkan dan ajarkan. Makanya begitu dia memulai pelayanannya, khotbah pertamanya adalah tentang kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, khususnya dengan mewabahnya COVID ini, Bapak Ibu, kejadian bencana di seluruh dunia, gempa bumi, kelaparan, sampar penyakit, COVID contohnya, semua orang berpikir, wow, ini tanda-tanda akhir zaman. Tuhan Yesus sudah mau datang kembali. Betul atau betul, Bapak Ibu Saudara? Ya, Betul. salah satu tanda. Betul. Itu tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman. Tetapi saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Jangan terlalu peduli dengan musibah, gempa bumi, bencana, perang, kelaparan. Amin. Jangan terlalu terfokus ke sana. Ya. Karena semua itu terjadi pun Yesus belum datang kembali. Sang Raja Sorga belum datang kembali yang kedua kali. Ada satu tanda yang terakhir, paling akhir. Kalau itu sudah terjadi, barulah dia tiba kesudahan. Tanda itu kita baca di dalam Matius 24 ayat 14. Mari kita perhatikan ayat itu. Matius 24, kalau Matius 24 Bapak Ibu Saudara perhatikan, itu semua tanda-tanda akhir zaman yang Yesus sampaikan, ajarkan kepada murid-muridnya. Tetapi yang paling terakhir menjadi tanda menjelang terakhir, menjelang kesudahannya. Mari kita baca sama-sama. Matius 24 ayat 14. Kalau Injil sudah digenapi. Anda mau baca kan? Silakan yang dapat boleh baca. Matius 24 ayat 14. Ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amen. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu apa? Amen. Sesudah Injil kerajaan. The gospel of the kingdom. Injil artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang kedatangan kerajaannya. Amen. Injil kerajaan diberitakan menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Baru tiba kesudahannya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita sedang ada di ujung dari semua peristiwa akhir zaman. Karena hari ini saya sedang memberitakan kepada Bapak Ibu Saudara tentang Injil kerajaan Allah sudah datang di tengah-tengah kita. Ya. Itu berita satu-satunya yang Yesus ajarkan. Amen. Adam yang pertama datang dan dia gagal. Adam yang pertama gagal tetapi dia gagal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Adam yang terakhir atau Adam yang kedua datang. Beritanya sama. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Semua berita yang Yesus beritakan yaitu tentang kedatangan kerajaan Allah. Bahkan di dalam Lukas 4 ayat 43, satu ayat lagi kita baca. Lukas pasal 4 ayat 43. Lukas 4 ayat 43 bunyinya, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Amin. Sebab untuk itulah aku diutus. Katakan bersama saya, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi saudara lihat di sini Bapak Ibu, perhatikan. Yesus berkata apa? Sebab untuk itulah aku diutus dari surga.
Yesus diutus dari surga untuk apa Bapak Ibu Saudara dari ayat itu? Itu memberitakan Memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, amin. Haleluya. 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 Bapak Ibu, ini seri pengajarannya, ini ada 24 seri. Jadi saya coba merangkum dalam waktu kurang lebih 40 menit. Ya Bapak Ibu Saudara, nanti Tuhan berkenan kapan-kapan kita breakdown detail satu persatu. Tetapi pada malam hari ini saya mau memperkenalkan apa yang Yesus perkenalkan sejak dia datang ke bumi. Memperkenalkan kedatangan kerajaan Allah. Memperkenalkan, memberitakan kepada saudara bahwa rancangan kehendak Allah sejak semula yaitu memperluas kerajaannya di bumi. Tetapi raja yang dia ciptakan pertama kali di bumi gagal. Dan selama kurang lebih 4.000 tahun dunia ada di bawah kuasa si jahat itu. Lalu raja sorga datang menjadi manusia. Ketika sudah genap waktunya, Galatia 4 ayat 4 dikatakan, ketika sudah genap waktunya, Allah mengutus anaknya datang ke bumi. Untuk apa? Memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Haleluya. Bahkan Yesus berkata, sebab untuk itulah aku diutus. Aku diutus untuk apa? Satu saja, memberitakan kedatangan kerajaan Allah. Waktu Yesus mengutus murid-muridnya, dia katakan, pergilah, beritakan kerajaan Allah di mana? Di kota-kota, di desa-desa, di kampung-kampung, kemanapun engkau pergi, beritakanlah kedatangan kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya simpulkan yang terakhir. Tujuan utama Yesus datang ke bumi. Ini sebuah pertanyaan. Karena itu saya minta, ini bagian terakhir, Bapak Ibu Saudara boleh open mic. Boleh kasih respon pertanyaan saya. Iya. Mungkin 3 orang mewakili. Yang pertama, pertanyaannya sederhana. Tujuan utama Yesus datang ke bumi. Silakan Bapak Ibu Saudara kasih respon. Jangan takut, jangan malu, tidak ada jawaban yang salah. Semua diterima dengan sukacita. Siapa yang duluan? Silakan. Tujuan utama Yesus datang ke bumi. Yang sudah ikut pelajaran saya, jangan nimbrung. Khusus yang makanya baru. Saya diam. Iya, kita diam. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau jawab? Tujuan utama Yesus datang ke bumi. Apa tujuan utamanya? Penyelamatan, Pak. Yang pertama, terima kasih Ibu Rita, penyelamatan. Yang kedua, ada lagi? Ya. Sama Pak, agar kita semua diselamatkan. Supaya kita semua diselamatkan. Oke, kira-kira hampir semua jawabannya sama ya. Tujuannya supaya diselamatkan. Ya Bapak Ibu Saudara, selama ini kita fokus kepada apa? Kepada salib Kristus. Salib itu adalah jembatannya. Memang Yesus berkata dalam Matius 20 ayat 28, aku datang untuk melayani dan memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Tetapi malam hari ini saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa salib itu bukan tujuan utama. Salib itu adalah cara. Salib itu adalah jembatan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ingat perkataan Yesus, sudah selesai. Waktu di atas kayu salib dia berkata, I have finished. It is finished. Sebenarnya Yesus berteriak, sudah selesai. Yesus tidak berteriak kepada prajurit tentara Romawi yang menyelamatkan dia, yang menyalibkan dia. Tetapi Yesus sedang berteriak ke sorga. Pada Bapa. Kepada Bapa dan Roh Kudus, bahwa aku sudah selesai. Haleluya. Selesai apa? Selesai membasuh semua dosa manusia. Bapak Ibu Saudara ingat yang pertama tadi, waktu manusia memberontak, Roh Kudus kembali ke sorga. Dunia tanpa pemerintahan Allah. Allah hadir bersama bangsa Israel. Itu dia datang sewaktu-waktu. Atau dia hadir lewat tiang awan dan tiang api.
Allah tidak tinggal dalam diri manusia seperti Adam pada waktu dia diciptakan. Perhatikan baik. Kenapa Allah tidak tinggal dalam diri keturunan Adam dan selanjutnya? Semua nabi-nabi, mau Nuh, mau siapapun, Musa, Abraham, dan semua nabi-nabi yang menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus Allah tidak tinggal dalam mereka. Roh Kudus datang hinggap ke mereka dan berbicara kepada mereka, menyampaikan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Nabi-nabi bersabda, demikianlah firman Tuhan. Atau Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel lewat tiang awan dan tiang api. Allah tidak tinggal dalam diri manusia. Kenapa? Manusia itu sudah berdosa alias najis. Manusia tidak kudus lagi alias kudis. Ya. Namanya saja Roh Kudus. Dia hanya boleh tinggal di tempat yang kudus. Amin atau amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi selama 4.000 tahun sebelum Yesus datang, Allah Roh Kudus tidak tinggal dalam diri manusia. Bahkan bangsa pilihannya sendiri. Sampai pada waktu dia berkata, sudah selesai. Waktu dia berkata, sudah selesai. Apa yang terjadi di Yerusalem? Bait Allah tirainya robek, terbelah dua. Kalau sebelum Yesus naik di atas kayu salib, semua yang boleh masuk ke dalam tirai tempat Allah hadir di ruang Maha Kudus hanya para imam besar. Itu pun sekali setahun meminta pengampunan dosa atas bangsanya. Allah hadir di dalam ruang Maha Kudus yang diwakili oleh baitnya. Bapak Ibu lihat di sini. Setelah Yesus berkata sudah selesai, tabir bait Allah tirai terbelah dua. Artinya apa? Semenjak hari itu Yesus berkata, bait Allah itu bukan buatan manusia yang dibangun oleh Salom, yang dibangun oleh Musa, yang dibangun oleh Daud. Bukan itu lagi. Tetapi bait Allah itu harus bait Allah yang baru, yang diciptakan oleh Allah sendiri. Sebagaimana dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, dan seterusnya. Di awal itu menciptakan manusia yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata begitu. Dia lapor kepada sorga kerajaan induknya bahwa aku sudah membasuh dosa mereka. Manusia yang tadi najis, kudis, sekarang mereka layak diterima karena darahku membayar lunas semua dosa pemberontakan mereka. Yang percaya katakan amin. Oke. Bapak Ibu perhatikan ini. Ini ada satu benang merah dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Injil Yohanes. Mari kita baca. Mari kita baca. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 22. Tolong dibaca. Injil Yohanes 20 ayat 20. Ya. Ayat 22. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan, setelah Yesus mati di atas kayu salib, dia turun ke dalam dunia orang mati. Lalu pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Waktu Yesus bangkit kembali, dia berkata kepada murid-muridnya, tunggu aku di Galilea. Waktu dia datang ketemu murid-muridnya, Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 22, apa yang dia katakan kepada murid-muridnya. Dia katakan apa? Coba dibaca ulang ayat 22 tadi. Ayat 22 tadi. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ia menghembusi mereka. Katakan Bapak Ibu, katakan ia menghembusi mereka. Mengembusi mereka. Ia menghembusi mereka. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ia mengembusi mereka. Ayat 22 dari Yohanes pasal 20. Ini adalah ulangan, kejadian ulang dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 tadi. Yang kita baca di awal. Waktu Allah menciptakan manusia, ia menghembusi mereka dengan ruah, dengan Roh Kudus. Haleluya. Tetapi karena dosa, karena pemberontakan, karena Adam mau merdeka bersama raja yang lain, Roh Kudus kembali ke surga. Ya. Dan manusia menjadi kudis atau
najis, tidak boleh ditinggali oleh Roh Kudus. Sampai waktu Yesus berkata sudah selesai, kita ditahirkan, kita disucikan, kita dikuduskan, kita dilayakkan kembali. Makanya setelah dia bangkit, dia datang ke murid-muridnya, dia pegang kepala mereka dan dia menghembusi mereka. Dengan apa? Roh. Dan Roh Apa yang dia Kudus. katakan? Wah, Terimalah. Roh Kudus. Roh Kudus. Bapak Ibu katakan terimalah, katakan terimalah. Terimalah. Kata terima, Bapak Ibu Saudara, kalau yang mengerti bahasa Inggris pasti tahu. Kata terima, bahasa Inggrisnya receive. Begitu ya, Bu Berta ya, Ya. kita sepakat ya. Ya. Receive itu sebenarnya ada dua suku kata. Re dan sieve. Atau save. Kata re itu merupakan prefix atau awalan. Re itu artinya kembali. Ya, restoration, redeem, receive. Kata sieve itu artinya miliki atau punyai. Ya. Ya, sieve artinya miliki atau punyai. Ya. Jadi receive artinya apa Bapak Ibu Saudara? Terima kembali. Terima kembali. Kenapa kembali? Atau terima lagi? Kenapa Iya. lagi? Karena pernah kejadian Pernah manusia menerima Roh Kudus dalam Kejadian 2 ayat yang ayat ke-7. haleluya, haleluya. Makanya saya bilang tadi Bapak Ibu Saudara, tujuan Yesus datang ke bumi utama yang terutama adalah bukan salib. Salib adalah jembatan. Salib adalah cara supaya kita ditebus, disucikan, ditahirkan, dikuduskan, supaya kita terima kembali Roh Kudus dalam hidup hati kita. Haleluya, haleluya. Makanya dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tolong dibaca. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 19. Korintus 3 ayat 16 sampai 19. Dan 19. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdasan. Ayat 19, Bu. Iya. 19. Oke. 1 Korintus 3 ayat 16 sudah ya, ayat 16. Iya. 16. Oke, dalam ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Allah. Allah atau bait Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi Adam tadinya adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Koloninya kerajaan surga. Kerajaan surga, kerajaan Allah. Tetapi setelah dia memberontak, dia berdosa, dia najis, Roh Allah tidak tinggal dalam dirinya. Selama kurang lebih 4.000 tahun setelah Yesus membayar lunas, membasuh dosa kita, dia katakan terimalah. Kenapa? Bait Allah terbelah dua. Bait Allah bukanlah bait Allah yang dibangun oleh manusia. Bait Allah bukan gereja A, gereja B, gereja C. Bait Allah itu kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Haleluya. Coba katakan bait Allah itu saya. Bait Allah itu saya. Haleluya. Jadi makanya Yesus beritakan, datanglah kerajaanmu. Tuhan mau supaya kerajaannya itu punya koloni di bumi. Coba katakan koloni, Bapak Ibu. Koloni. Koloni di bumi. Koloni. Kata koloni itu, ya, kata koloni itu dari bahasa Inggrisnya itu colon. Colon itu adalah sistem pencernaan manusia. Itu dimulai dari kepala, dari mulut, tenggorokan sampai perut sampai ke anus. Ya, jadi kolon itu adalah sistem pencernaan manusia asal kata koloni. Artinya apa? Kalau sebuah negara daerah menjadi koloni kerajaan induk, maka apa yang ada dari kepala, apa yang masuk dari mulut, tenggorokan itu juga ada di kolonnya, perutnya. Yang mengerti katakan amin, kasih jempol yang mengerti. Amin. Ya.
Jadi sebenarnya koloni dalam kerajaan itu, Tuhan memperluas kerajaannya, atau sebuah kerajaan memperluas kerajaan yang lain. Dia menaklukkan kerajaan yang lain dan dijadikan koloni supaya apa yang ada di dalam kerajaan induk itu turun sama juga di kerajaan yang dia taklukkan atau koloninya. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu Roh Kudus tinggal kembali dalam diri saudara, saudara disebut bait Allah. Roh Kudus itu adalah gubernur jenderal dari surga. Haleluya. Gubernur, kata gubernur dari bahasanya itu governor, pemerintah. Jadi Roh Kudus tinggal dalam diri saudara, itu adalah kerajaan Allah yang tinggal dalam diri saudara. Raja surga tinggal dalam diri saudara, supaya dia memerintah koloninya, supaya apa yang ada di surga itu jadi di bumi, di koloninya. Yang di bumi, koloni itu namanya Bertarantung, koloni itu namanya Eva Tuo, koloni itu namanya Noni Chandra, koloni itu namanya Pak John, koloni namanya itu Ronald, koloni itu namanya siapapun saudara yang dengar pada hari ini. Tuhan mau supaya ada di sorga. Apa yang ada di sorga, budaya sorga, gaya hidup sorga ada di dalam diri saudara. Amin, amin. Ya. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Atas semua yang mendengar berita kerajaan Allah pada malam hari ini, ketahuilah bahwa saudara adalah bait Roh Kudus yang sudah menerima dia lahir baru. Saudara adalah koloninya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan. Roh Kudus adalah pemerintah sorga. Saudara, dia berkenan tinggal di dalam diri saudara dan saya. Makanya saudara dan saya disebut anak-anak Allah, anak-anak Raja. Haleluya. Ayat yang terakhir. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Tolong dibaca, semua kita baca. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Maaf Bu Berta, waktunya lewat 10 menit. Karena saya sudah bilang ini materinya 24 modul. Kalau saya bisa bawakan dalam kurang lebih 1 jam itu mujizat. Sudah buka Roma 8 ayat 14 sampai 17. Mari kita baca rame-rame. Dengan suara yang lantang pun tidak apa-apa. Semua orang. Sama saya hitung ya. Saya hitung sampai 3. Yang sudah dapat bilang amin. 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 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. terus sampai ayat 17. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Bapa. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Ya, saudara lihat. Saudara dan saya yang sudah menerima Yesus, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Raja. Saya sedang berbicara dengan putra-putri Raja. Saya sedang berbicara dengan prince and princess kerajaan Allah. Makanya saudara dan saya, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Oleh rohnya itu, kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Makanya saya bilang di awal, banyak orang panggil Allah Bapa, padahal mereka belum jadi anak. Tetapi saya sedang berbicara kepada anak-anak Bapa, anak-anak Raja yang bisa menjadi warga negara kerajaan surga. Dan saudara, Roh Kudus adalah pemerintah surga yang tinggal dalam diri saudara. Saudara dijadikan koloninya. Ingat Bapak Ibu Saudara, tugas seorang gubernur jenderal
memastikan semua warga koloninya itu diimpartasikan gaya hidup, budaya, nilai-nilai dari kerajaan. Saudara lihat, kenapa bahasa Inggris, budaya Inggris adalah budaya yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Perhatikan, karena kerajaan Inggris adalah kerajaan yang koloninya paling banyak di muka bumi. Makanya Bapak Ibu Saudara, kerajaan Inggris setiap dia menaklukkan suatu koloni baru, yang pertama dia ajarkan pasti bahasanya. Supaya apa? Supaya dia bisa mengajarkan semua yang menjadi budaya, gaya hidup dari kerajaan Indo. Makanya Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus ayat 5 ayat 17. Jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, jadi barang siapa yang ada dalam kerajaan Allah, yang lama sudah berlalu. Apa artinya itu? Bapak Ibu Saudara, kalau sebuah kerajaan induk menaklukkan suatu koloni yang baru, apa yang dia buat? Dia akan hapuskan semua sejarah dari kerajaan yang dia taklukkan. Dia akan bumi hapuskan, dia akan lupakan itu. Bapak Ibu Saudara, waktu saudara menerima Yesus, Tuhan bilang, dia tidak ingat sejarah masa lalu. Masa lalumu sejauh tubur laut, masa lalumu sejauh timur dari barat. Kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapkah saudara bahwa Raja Sorga yang namanya Gubernur Jenderal, yang adalah Roh Kudus yang tinggal dalam baitnya adalah saudara. Dia akan membuat saudara menjadi koloninya, supaya saudara menghasilkan buah roh, buah kerajaan atau buah roh, sukacita, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanya dalam Roma 14 ayat 17, apa itu kerajaan Allah? Coba kita lihat sekali lagi. Mohon maaf, tambahan sedikit Bu Berta. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Langsung baca. Yang dapat langsung baca. Sebab kerajaan Allah bukanlah asal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih. Kebenaran bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, bukan soal jasmania. Kerajaan Allah itu adalah saudara dibenarkan, dan saudara menerima damai sejahtera, dan saudara menerima Roh Kudus, dikerjakan semuanya oleh Roh Kudus. Datanglah kerajaan. Saudara sudah memiliki kerajaan itu. Nanti kita ke depan kalau ada waktu kita akan belajar bagaimana supaya kita memperluas kerajaannya di bumi. Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Dalam waktu yang singkat saya berdoa, saudara menerima pesan benang merah bagaimana Tuhan Yesus menyatakan supaya kerajaan Allah datang di koloninya di bumi. Saya serahkan kepada Bu Berta. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Aduh, thank you. Memang kita ini anggap lagi seminar malam ya. Karena kita boleh berdoa sebentar Bu Berta. Oh ya, oke. Baik. Kita berdoa. Syakara basyan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan ke sorga, saudara. Bersyukur, kita bersyukur. Bersyukur. Karena Raja Sorga berkenan datang kembali. Sehingga saudara dan saya diangkat menjadi anak-anak kerajaan. Haleluya. Saya minta salah seorang di antara Bapak Ibu Saudara, silakan naikkan syukur kepada Tuhan buat pesan dari sorga buat kita. Haleluya. Haleluya. Kita semua dalam hadiratnya. Saya merasakan Tuhan berbicara kepada saudara. Tuhan berbicara lebih terang kepada saudara. Haleluya. Haleluya. Aba Bapa, kami bersyukur firman-Mu luar biasa malam hari ini Tuhan. Kami begitu banyak dapat berkat Tuhan, bahwa kami mengerti bahwa kalau Tuhan memberitakan kerajaan Allah, kami juga di akhir zaman ini memberitakan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu sendiri sudah dalam hidup kami Tuhan, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Dan kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hamba sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih. Bapak Syekh. Oh, karena Anda Tuhan tidak tinggal kepada Tuhan Kudus, sehingga Tuhan Haleluya. adalah kami semua Tuhan, bahwa kami untuk di akhir zaman ini hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan, hanya Engkau tinggal di dalam hidup anak-anak yang kudus. Terima kasih Tuhan.
Jadikan kami Tuhan perwakilan kerajaan Allah Tuhan di ujung akhir. Haleluya. Amin. Nama-Mu Tuhan Yesus dikenal oleh orang melalui hidup kami, tingkah laku kami, sifat sikap kami Tuhan. Ya. Ajar kami untuk tidak diam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sendiri memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan kami harus pergi memberitakan itu Tuhan. Seperti yang Tuhan sudah ajarkan. Terima kasih Tuhan. Untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Pendeta Carlos, Tuhan tambahkan terus hamba-Mu ini. Ya, bukakan terus Tuhan hal-hal yang baru. Tambahkan pernyataan luar biasa bagi hamba. Pakai hamba di ujung akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita. Kami sungguh memberikan berkat yang luar biasa Tuhan. Dan Haleluya. kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Karena kami Tuhan tidak ingin mendapatkan apa-apa Tuhan selain daripada firman-Mu sendiri Tuhan. Karena firman itu yang membuat kami tegak berdiri. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Kami tidak perlu bayar dengan apa, tapi Tuhan mau kami juga menyelamatkan. Haleluya. Kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin. 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 Saya serahkan kepada Bu Berta. Ya, terima kasih. Bagaimana nih mengingat waktu, kalau saya betah-betah saja mau sampai jam berapa, tapi Bapak yang lain bagaimana? Kira-kira masih mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Karena kan lihat ya, kita jadi kalau kita dengar, kita ikuti sekali dengan apa yang sudah disampaikan ya, betapa kita ini siapa juga. Jadi Bapak Ibu semuanya udah bisa ya. Karena mungkin selama ini kita tidak melihat secara skopnya besar seperti ini. Kita lihatnya aja ada kadang-kadang kita mengasihani diri, mengecil-kecilkan diri ini. Padahal wow, coba kita sudah simak baik-baik tadi ya kan. Nah, puji Tuhan, benar-benar luar biasa kan, kita dibukakan lagi gitu. Jadi saya rasa sekali-sekali kita perlu lah ya pembelajaran biar panjang kan kita berkatnya itu ya, kita terima. Selama ini mungkin kita agak tertutup aja, seperti juga Tuhan Yesus kan tahu, kita fokus. Sudah, saya tidak usah panjang lebar kupas, nanti lebih panjang waktunya. Jadi bagaimana? Kira-kira ada yang masih mau nanya? Noni ini kelihatan mau bertanya. Ya, Bu Berta. Bu Berta, sorry. Bu Berta. Ya, sebentar, Non. Karena ini hal yang bagi kita banyak yang baru dibukakan, jadi saya terbuka untuk kita boleh tanya jawab. Ya, silakan. Saya terbuka sampai waktu kapan aja, silakan. Iya. Silakan, Non. Iya. Pastor. Pastor Carlos mau bertanya. Tadi Pastor mengatakan bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi, satu sudah terjawab supaya kita terima kembali Roh Kudus. Yang kedua tadi saya lupa dengar, yang kedua, kedatangan yang kedua. Jelas. Ada 2 poin. Jadi sebenarnya tadi saya katakan ibu dengan ibu siapa tadi, sorry? Ibu Noni. Ibu Noni, terima kasih Bu buat pertanyaan. Nomor 2 belum. Jadi sebenarnya cuma satu ya Bu. Jadi sebenarnya tujuan utama Yesus datang ke bumi, tujuan utama ya itu saya bilang tadi, Yesus berkata dalam Matius 20 ayat 28, Yesus berkata anak manusia datang untuk melayani, yang pertama, yang kedua memberi nyawanya menjadi terpusat bagi banyak orang, itu dalam Matius 20 ayat 28. Tetapi saya bilang salib itu adalah jembatan penghubung. Salib itu bukan tujuan utama, ya. Tujuan utamanya adalah supaya Roh Kudus, Raja Surga yang pernah datang kepada Adam pada waktu penciptaan itu, dia kembali datang tinggal di bumi, di manusia yang adalah koloninya. Makanya Yesus waktu berkata sudah selesai, dia lapor kepada Bapa dan Roh Kudus, aku sudah menguduskan mereka, bagianmu datanglah. Makanya setelah Yesus bangkit, Yesus berhembus kepada mereka, terimalah Roh. Jadi hanya satu ya Pak Pendeta, yang maksudnya tujuan Tuhan datang ke bumi. Ya, utama berarti satu. Yang utama berarti satu. Ya, utamanya adalah supaya Roh Kudus kembali ke bumi, koloninya, yaitu Ibu Noni salah satunya. Haleluya. Haleluya. Tapi Pendeta ada dua sekaligus ya. Kalau yang dikatakan
yang terakhir adalah Injil diberitakan di seluruh dunia. Apakah yang saat terjadi ini kita lewat Zoom ini bukan sudah dinyatakan pekabaran Injil? Yang lewat Zoom. Baik, Ibu. Baik, Bu. Ini pertanyaan yang bagus ini. Terima kasih, Bu Noni. Bapak Ibu yang lain tolong dicatat kalau ada pertanyaan antusias ya. Jadi pertanyaan yang bagus. Jadi saya bilang tadi bahwa jangan terlalu fokus adalah terpengaruh dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Bencana, peperangan, gempa bumi, penyakit tampar, itu COVID, jangan terlalu fokus pengaruh ke sana. Ya. Tetapi ingat, tanda yang paling akhir, kesudahan semua terjadi yang terakhir, yaitu Injil Kerajaan diberitakan, menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dan Ibu Noni dan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi malam hari ini adalah menggenapi Matius 24 ayat 14. Saya sedang memberitakan Injil Kerajaan ini. Selama ini orang hanya memberitakan tentang Injil keselamatan. Ya, Yesus memberitakan Injil Kerajaan. Ini ada perbedaan. Ya, kalau perbedaan Injil keselamatan, Bapak Ibu perhatikan, Injil keselamatan orang selamat supaya apa? Masuk surga. Halo, Bapak Ibu. Selama ini gereja agama mengajarkan Injil keselamatan supaya masuk surga, pergi ke surga. Yesus mengajarkan berbeda. Yesus mengajarkan Injil kerajaan supaya surga turun ke bumi. Terbalik. Haleluya, terbalik. Ya. Jadi Tuhan mau supaya kerajaannya ada kembali ke bumi. Itu prioritas utama Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa. Surga datang ke bumi. Makanya saudara dan saya warga negaranya kerajaan surga. Ya. Jadi kita ada di bumi ada tujuan. Nanti kapan-kapan kalau diberi kesempatan saya akan mengajarkan itu. Bagaimana supaya kerajaan Allah berkembang atau ditegakkan di bumi. Itu ada topik yang lain. Hari ini pengantarnya saja. Bagaimana itu kerajaan Allah. Kira-kira begitu Ibu Noni? Ibu Noni, jadi kerajaan Allah ini berita yang kita sedang beritakan pada hari ini. Injil kerajaan. Injil kerajaan. Berarti ini sudah dekat nih. Artinya kerajaan surga itu sedang kita beritakan benar-benar kedatangan Tuhan sudah memang dekat ya Pendeta. Amin. Jadi berita tentang kerajaan Allah, kedatangan kerajaan Allah. Jadi begini Bu. Banyak orang memberitakan hanya tentang keselamatan, masuk surga atau mati masuk surga. Tetapi kita ini Injil kerajaan, surga datang di bumi, kita menjadi anak-anak raja supaya kita menjadi raja. Kita berkuasa. Kita menjadi orang berpengaruh, menjadi kepala. Kita maksimal di bumi supaya lewat profesi kita, ingat, kita melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta, tapi jadi pelita. Ya. Pelita itu atau terang. Yesus bilang, kamulah terang dunia. Bapak, Ibu, Saudara, coba katakan terang. Terang itu, bahasa asli itu artinya knowledge atau enlightenment. Terang itu artinya pengetahuan atau pewahyuan atau pencerahan. Jadi saudara dan saya sebenarnya adalah terang. Kita memberi pencerahan, pengetahuan tentang Injil kerajaan kepada dunia yang gelap itu. Nah, itu dia, itu. Jadi kita sedang memberitakan Injil kerajaan supaya kita ini menjadi raja. Tujuannya. Nanti kita akan belajar kalau dikasih kesempatan. Terima kasih. Iya. Kalau sudah jadi raja ya otomatis Pendeta masuk surga ya. Jadi itu udah enggak. Oke. Kayaknya cukup dimengerti ya. Kira-kira masih ada lagi yang mau bertanya? Bu Nelly Kumayas mau nanya. Kelihatan lagi. Kalau tidak ada lagi, mungkin sudah cukup jelas ya. Dan betul-betul lagi menikmati, lagi meresapi, lagi aduh, benar-benar. Boleh bilang ya? Oke, boleh. Bu Foni. Kalau nanti Tuhan Yesus datang, nanti mungkin Tuhan Yesus nanya sama kita orang loh. Iya nggak? Iya.
Karena waktu Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, dia bilang, pergilah kamu, beritakanlah Injil ke seluruh bumi, dunia, dan baptiskanlah mereka dalam namaku. Itu disuruh, kita wajib itu. Diperintahkan. Nah, sekarang diperintahkan. Nah sekarang, kalau Tuhan Yesus datang, nanti dia tanya, udah berapa orang yang lo injili? Ya, nah, itu kita bilangnya nanti. apa, Pak? Ya, makanya Kan kita bukan Bu. menginjil semua sesama Ini kita aja. modul Kita harus menginjil modul berikutnya. kepada tetangga, apa namanya, sepupu kita itu kan, iya nggak? Nah, tapi kan nggak berani. Oke, saya ngerti. Saya ngerti. Jadi begini, Ibu siapa sore tadi? Bu Foni. Ibu Foni. Yesus berkata salah satu perumpamaannya yang selalu diajarkan, kerajaan Allah itu seperti ragi. Nah, kalau bicara ragi, mama-mama, ibu-ibu paling paham apa itu ragi kan, 7 fungsi ragi kan. Ya, ragi yang kecil bisa mengembang adonan roti. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kerajaan Allah sudah ada dalam Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah itu seperti ragi. Dia akan mengkamirkan semua adonan. Artinya apa? Dimanapun saudara berada, dunia tidak bisa mengkamirkan saudara. Saudaralah yang akan mengkamirkan dunia di mana saudara berada. Karena itu kita perlu mengerti siapa kita, status kita, posisi kita. Orang kalau kenal jati dirinya, orang kalau kenal statusnya, dia adalah ragi. Dialah yang mempengaruhi dunia, bukan dunia mempengaruhi dia. Jadi dengan sendirinya, ragi kerajaan Allah itu saudara menginjil, saudara menjadi orang yang membawa pengaruh. Itulah dia. Pemimpin, pengaruh. Raja itu bicara pengaruh. Haleluya, haleluya. Kira-kira begitu ya, Bu? Haleluya, amin. Ya. Jadi nggak perlu capek-capek hitung berapa jiwa yang dimenangkan. Kalau berfungsi sebagai ragi, maka Tuhan akan mempengaruhi orang sekitar kita. Sehingga ragi membuat mereka menjadi warga negara. Mengkamirkan, Mengkamirkan mereka. Haleluya.